Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trader Indonesia, trader market yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi bersama saya Maurits. Seperti biasa, I love Monday. Hari Senin yang sangat luar biasa. Hari Senin yang penuh dengan banyak sekali kegiatan. Saya akan membawakan analisa buat trading para trader semuanya, di mana analisa ini saya mengambil berbagai macam informasi, baik itu secara fundamental dan akan kita mengulasnya secara teknikal. Dan dari informasi yang saya bawakan ini, saya berharap semoga para trader bisa memahami apa yang terjadi, mengetahui apa yang terjadi, dan mengkombinasikan apa yang akan saya berikan ini di dalam analisa yang dilakukan oleh para trader masing-masing. Seperti biasa, trader semuanya. Tema hari ini saya akan mengangkat sebuah judul tentang apa ya? Wah, judulnya adalah kejutan dolar akan terjadi minggu ini. Kejutan dolar akan terjadi minggu ini. Kenapa tema ini saya angkat, trader semuanya? Saya mengangkat tema ini karena saya merasa bahwa dolar ini masih punya kemampuan untuk naik lagi lebih tinggi lagi. Sempat 107 poin bla 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 ya. Indeks dolar dia turun hari Jumat kemarin, tapi di pembukaan hari ini dia mulai naik lagi. Oleh karena itu saya bilang bahwa kejutan dolar akan terjadi minggu ini. Karena kenapa? Karena inflasi yang sedang terjadi di Amerika. Kenapa inflasi? Inflasi terjadi karena berbagai faktor. Faktor utamanya misalnya kemarin dari non-farm payroll dan lain-lain ya. Hasil dari FOMC lain-lain. Nah, ini adalah faktor yang menjadi faktor utama bahwa dolar masih punya kemampuan untuk bisa naik lagi setinggi-tingginya. Bahkan kalau bisa melewati 20 tahun terakhir ketinggian itu seperti pada hari Jumat kemarin. Ya. Saya mengambil suatu analisa ini karena saya merasa bahwa dolar masih bisa mempunyai kekuatan untuk naik lagi. Kenapa trader? Karena pertama, hasil dari FOMC di mana suku bunga dinaikkan menjadi 75% dan nanti pada tanggal 27 Juli kalau nggak salah ya, nanti ada pertemuan FOMC sekali lagi di sini. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi lebih tinggi lagi menjadi 100 BP. Ya, walaupun win-win solution adalah 75. Artinya dengan kenaikan tersebut semakin memberikan tekanan terhadap mata uang lain. Karena dengan kenaikan suku bunga itu artinya akan terjadi penguatan terhadap dolar. Impasnya ya. Apa yang terjadi? Kita balik dulu. Kita lihat impasnya, coba kita lihat ke platform. Nah, yang pertama impas yang paling dirasakan sangat luar biasa adalah di euro angkel saham dolar. Bayangkan trader, penurunan yang sangat dahsyat ya. Sampai ke titik 1.00117 kemarin. Bayangkan. Kalau trader menonton webinar saya, bukan webinar sih, trader menonton analisa mingguan saya kemarin di judul sebelumnya. Kalau nanti trader lihat di YouTube, trader bisa lihat di sana saya menjelaskan bahwa rencana yang dilakukan oleh The Fed adalah membuat harga dolar dan euro ini 1:1. Oleh karena itu, sekarang dolar sudah mencapai di level 1.0001 bla 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 ya. Kemarin sempat di 001. Nah,
tidak tertutup kemungkinan bahwa dolar itu akan menguat dan mata uang euro USD ini akan menurun sampai di posisi 09. Ya. Masih ada peluang, trader. Masih ada peluang. Dan peluang itu akan terbuka lebar apabila kenaikan dari suku bunga. Nah, itu yang harus trader perhatikan. Itu yang harus trader perhatikan. Ditambah lagi trader hasil dari kemarin. Ya, trader bisa lihat hasil dari kemarin kalender ekonomi. Ya, hasil dari kalender ekonomi ya, ini sangat-sangat berpengaruh trader. Nah, saya balik dulu. Nah, trader lihat. Hasil dari kalender ekonomi kemarin, trader bisa lihat di sini bahwa hasil dari kalender ekonomi kemarin sangat memberikan kekuatan terhadap pergerakan dolar. Di mana? Ya, lowongan pekerjaan semakin banyak, ya. Harga PMI manufaktur semakin besar, ya. Walaupun sedikit pengurangan dari sebelumnya di mana 55,9, ya. Tapi setelah itu diperkirakan 54, tapi kenyataannya ada 55, artinya memberikan kekuatan yang sangat kuat terhadap mata uang dolar. Nah, dan yang luar biasa hari Jumat kemarin, non-farm payroll. Bayangkan, tenaga kerjaan ya, non pertanian yang tadinya 268 ternyata dia 372. Nah, ini dia. Ternyata dia 372. Nah, dia memberikan tekanan terhadap mata uang lainnya, trader. Nah, ini dia, trader. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan ini, apa yang terjadi akan memberikan tekanan yang sangat kuat. Apalagi nanti di minggu depan, harap diperhatikan, trader. Untuk minggu depan harap diperhatikan, ya. Di minggu depan itu akan ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa juga, yang sangat bergantung terhadap inflasi. Nah, trader bisa lihat, ini saya coba buka dulu. Nah, trader nanti bisa lihat di minggu depan, ya. Ini sabar, ini kalender ekonomi ini nih. Di hari Kamis kalau tidak salah, IHK. Nah, ini dia. Hari Rabu ya. Nah, ini harus sangat hati-hati di sini. Ini sangat hati-hati di sini, trader. Dia bisa membuat perubahan terhadap mata uang dolar, sehingga dari perubahan tersebut bisa menekan mata uang lainnya. Ya. Di samping klaim pengangguran yang akan dikeluarkan pada hari Kamis, ya. Harap diperhatikan trader semuanya. Harap diperhatikan oleh trader semuanya, ya. Karena ini adalah hal yang sangat orang bilang urgent, ya, dalam pergerakan dolar Amerika. Akibat dari pergerakan dolar Amerika udah tentu akan membawa dampak yang signifikan terhadap mata uang lainnya. Euro USD, pound sterling, angkel saham dolar, walaupun pound sterling tidak terlalu terpaku karena pound sterling dia lebih banyak mengalami permasalahan dalam negeri mereka sendiri, di mana terjadi pergantian Perdana Menteri, ya. Ini dia, ya. Tapi kalau dari sisi yang lain-lain kayaknya tidak terlalu, ya, tidak sebanding dengan yang terjadi pada mata uang Eropa. Karena di satu sisi mata uang Eropa terjadi resesi yang tinggi, ya. Walaupun menaikkan tingkat suku bunga juga dari Gubernur Sentral Bank Europe Christine Lagarde, tapi resesi sangat tinggi juga. Akhirnya banyak yang takut dan mereka lebih mengambil keputusan untuk menjual. Ya. Nah, ini dia. Ini dia. Hal itu juga diperkuat dengan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Menambah lebih sengsara lagi di bagian Eropa. Ini dia, trader, ya. Akibat dari tersebut, dolar menguat. Dolar menguat, trader. Nah, imbasnya juga terhadap harga minyak, imbasnya juga terhadap imbasnya juga terhadap harga minyak, imbasnya juga terhadap gold, semua terhadap saham-saham yang terjadi Dow Jones dan lain-lain. Kalau saham yang terjadi Dow Jones artinya dia akan berimbas juga ke Bitcoin, karena Bitcoin itu dia sudah tidak independen lagi, trader. Dia sangat tergantung dari statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Statement yang dikeluarkan Gubernur Sentral Bank Amerika mengakibatkan pergerakan saham-saham besar, misalnya Dow Jones, S&P 500 dan lain-lain, Nasdaq,
akhirnya dia saling mempengaruhi terhadap Bitcoin. Karena mau tidak mau, dan kita udah tahu bahwa pemain-pemain besar ya banyak mereka berinvestasi di Bitcoin. Nah, ini dia. Ini yang menjadi tema kenapa saya angkat hal tersebut ya. Ini yang menjadi tema kenapa saya mengangkat hal tersebut buat para trader semuanya ya. Trader harus ingat kemarin ya, hasil dari non-farm yang benar-benar di luar dugaan ya, memberikan tekanan juga terhadap mata uang yang lain ya. Ini harus diperhatikan ya. Ini harus diperhatikan. Oleh karena itu trader, kembali lagi saya mau bilang bahwa inflasi masih tetap akan sangat berpengaruh. Terutama nanti berita inflasi pada hari Rabu ya. Oleh karena itu trader harus melihat hal tersebut ya. Secara garis besar kalau trader lihat, contohnya saya ambil contoh di pound sterling uncle some dollar, euro uncle some dollar. Secara mingguan dia sudah berada di oversold, memang benar. Tapi secara trennya dia masih tren bearish, masih kuat. Oleh karena itu saya masih tetap berkesimpulan bahwa ini kalau secara mingguan ya, oke dia di sini tapi tren bearish masih sangat kuat. Oleh karena itu saya masih tetap berkesimpulan bahwa dolar akan memberikan kejutan, dan kejutan itu bisa saja terjadi. Apakah dia masih tetap melanjutkan kenaikan atau dia mengadakan koreksi? Ya, oleh karena itu tetap trader mengikuti terus apa yang terjadi, fundamental yang terjadi, dan saya ya akan selalu membantu para trader memberikan informasi yang terkini supaya para trader bisa menganalisa. Setidaknya informasi yang saya berikan ini bisa menambah wawasan, menambah pemahaman ya kepada para trader semuanya tentang apa yang sedang terjadi, sehingga dari pemahaman tersebut para trader bisa paham bahwa pasar ini arahnya kemana, dan di saat itulah trader bisa menggunakan analisa teknikal untuk mengambil posisi dalam trading yang dilakukan oleh para trader masing-masing. Demikianlah trader tema kita kali ini. Dan saya tetap yakin pergerakan dolar akan memberikan kejutan terhadap mata uang lainnya. Yes! Oke trader. Selanjutnya kita lanjut ke prediksi ekonomi harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa, Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai, kita akan masuk dari euro uncle some dollar. Bagaimanakah pergerakan euro uncle some dollar? Trader bisa lihat penjual bearish euro uncle some dollar telah tenggelam karena dolar mulai menguat. Dolar mulai menguat hari ini. Euro berada di bawah tekanan di sesi pagi Tokyo karena greenback. Greenback itu maksudnya dolar, nama lainnya. Rally ke formasi puncak yang terbentuk pada hari Jumat kemarin karena Eropa dibuka untuk sesi terakhir minggu ini. Dan kita bisa lihat bahwa data Amerika pada hari Jumat sedang dicerna dengan lebih banyak lagi yang akan datang di pekan ini di IHK dan penjualan retail. IHK ini tentang inflasi ya, yang terjadi pada hari Rabu yang telah saya jelaskan tadi. Dan penjualan retail ini akan terjadi pada hari Jumat. Ya, ini harap diperhatikan oleh para trader. Oke, kita sekarang masuk ke platform. Bagaimana di platform trader? Untuk di platform sudah sangat jelas di sini trader semuanya bisa lihat bahwa tendensi harian hari ini lebih mengalami pelemahan. Walaupun kalau trader lihat dia udah berada di zona oversold. Jadi tidak satu kemungkinan dia akan naik, tapi kenyataan bahwa dia mengalami pelemahan dengan penguatan yang terjadi di indeks dolar Amerika. Bayangkan, indeks dolar Amerika akan menuju lagi ke 107, sekarang di 107.222. Dia akan berusaha tembus sampai 107.600-an. Apakah dia bisa naik terus? Mungkin sampai 108. Who knows? Kalau sesuatu bisa terjadi. Ya. Dan oleh karena itu kita lihat di sini bagaimana pergerakannya seperti biasa. Kalau di tempat lain kita panggil Google Translator, kalau ini enggak, kita panggil Fibonacci. Kita panggil Fibonacci. Oke.
Kita lihat trader, kita lihat di sini. Oke. Trader, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Tetap yang harus trader lihat dan trader benar-benar lihat itu di daerah zona sini. Zona golden boy. Yes. Dia akan terjadi penurunan ya. Dan saya bilang dia masih tetap terjadi penurunan ya. Nah, sekarang dia dikit lagi dia akan menembus di level 1.0135. Trader bisa nanti menggunakan open posisinya, bisa balik lagi ya, bisa dia mengalami kenaikan, atau nanti trader bisa menunggu di level-level sini. Di level sini ya. Nah, 1.01554 atau poin 50, 1.01612, nah level sini ya. Kalau menurut saya dia masih akan tetap turun lagi. Setelah itu masuk di pasar Asia, Eropa agak sedikit pembalikan arah. Agak sedikit pembalikan arah. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya, dia tetap masih akan mencoba menembus titik tertingginya kalau mengalami kenaikan di 1.01555. Tapi tendensi penurunan masih tetap kuat. Ya, tendensi penurunan masih tetap kuat dan dia akan turun terus. Malah saya bilang dia akan mencoba di 1.1011271. Dia akan coba sampai di level situ trader. Ya, masih kekuatan masih ada nih. Dia akan coba sini setelah dia naik. Oleh karena itu trader bisa menggunakan pending order. Terserah trader mau tunggu dia rebound naik, baru nanti trader menggunakan pending order buy. Di situ semua terserah trader. Tapi menurut analisa saya dia akan bermain-main cuman di sekitaran sini aja nih. Nih, di sini. Oke, sampai sinilah. Dia akan main di sekitaran sini. Trader ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya trader semuanya, bagaimanakah dengan pound sterling angkel saham dolar? Bagaimanakah pergerakan pound sterling angkel saham dolar? Trader bisa lihat di sini pound sterling angkel saham dolar sudah sangat jelas bahwa pound sterling angkel saham dolar di mana pasangan GBP USD telah menyaksikan penurunan tajam setelah gagal menyentuh level tinggi pada hari Jumat kemarin di 1.2055 di sesi Asia hari ini. Pergerakan turun ya dari dolar telah menyeret kabel. Kabel itu ingat, greenback adalah dolar, kabel adalah pound sterling. Kalau seorang trader tidak bisa memahami itu, waduh, sekolah dulu. Nanti sekolah aja ya. Sekolah di Moritz Academy ya, Moritz Market Academy. Sekolah aja di sana. Supaya saya memberikan satu SKS tentang pelajaran tersebut. Ketawa dulu kita. Di bawah support psikologi 1.2000. Kita bisa lihat di sini bahwa setelah penurunan yang parah, pasangan ini menunjukkan tekanan volatilitas di mana aset telah berubah menjadi sideways ya. Nah, kita bisa lihat ekonomi Amerika menambahkan 372.000 pekerjaan pada bulan Juni. Ini hasil non-farm. Secara signifikan lebih tinggi dari yang diperkirakan sebesar 268. Kita akan lihat trader langsung di platform pound sterling angkel saham dolar. Trader masih tetap sama. Setelah kenaikan yang sangat luar biasa, terjadilah penurunan pound sterling angkel saham dolar pada hari ini. Dia berada di bawah level yang paling terendah 1 jam lalu, udah melewati dari level yang saya bikin 1.19745 sampai 1.20361. Dan dia akan mencoba terus. Kalau menurut saya dia turun ini palingan nggak terlalu ini lagi, setelah itu dia akan naik. Ya. Oleh karena itu kita melihat bagaimanakah hasilnya trader. Kita melihat untuk pergerakan ke depan, harap trader perhatikan. Waduh, sabar trader. Nah, ini dia. Nah, untuk pergerakan ke depan, harap yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya adalah di level sini. Nah, ini dia. Sekarang dia sementara turun ya. Kalau menurut analisa saya, dia palingan lah taruhlah sampai di level sini aja lah menurut saya. Ya, 1.1958 setelah dia akan naik. Dan kalau dia naik, tujuan dia yang paling jauh itu menurut saya dia akan mencoba sampai di level 1.19942. Jadi di level inilah ya, di level inilah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar. Tendensinya masih tetap sama bearish ya, tapi menurut saya setelah ini dia akan terjadi pembalikan arah dan dia akan mencoba sampai di level 1.19942 ya. Ini mengalami penurunan ya. Ini dia.
Ini dia udah menembus level penurunan ini. Kalau dia bisa menembus di sini, artinya dia akan coba turun lagi ke bawah dan tujuan akhirnya itu ya tetap di daerah sini. Tapi menurut saya ini jauh kali ini. Terlalu jauh ini. Ya terlalu jauh itu 1.19243 itu menurut saya jauh sekali. Jadi win-win solution adalah dia akan mencoba sampai di level terendah sini 1.19595. Itu poin yang paling maksimal yang bisa diperoleh. Oke, selanjutnya kita lanjut terus di gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini, trader? Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia, trader A-market yang sangat saya sayangi. Ya. Gold pergerakannya diperdagangkan defensif setelah penutupan positif pada hari Jumat kemarin. Harga emas bergerak bolak-balik dalam kisaran yang sudah dikenal di sekitaran level 1740 dikarenakan dolar terlihat mengalami penguatan di awal minggu ini. Investor mencerna laporan hasil non-farm payroll yang luar biasa pada hari Jumat kemarin dan menilai ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Ya, kan saya udah bilang ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed diperhatikan ya. Tergantung juga tentang inflasi yang terjadi. Ini saya udah jelaskan sebelumnya ya. Oke, kita bisa lihat. Oke, langsung kita ke platform. Bagaimanakah gold? Kita bisa lihat gold di sini sudah sangat jelas gold hari ini. Dia agak sedikit counter attack kebalik, mengalami sedikit penurunan disebabkan oleh kenaikan dolar yang sangat luar biasa. Kita akan lihat ya bagaimanakah pergerakannya. Oke, ya. Dengan tendensi yang sangat luar biasa. Oke, sahabat trader. Dari 1737 sampai 1745 ya. Sekarang dia agak sedikit mengalami penurunan ya, dan trader harus melihat dengan jelas ini di seputaran sini ya. Oke, sebenarnya di putaran sini aja udah cukup ini ya. Nah, ini harus dilihat oleh para trader semuanya. Menurut saya dia masih akan mencoba melakukan penurunan sedikit lagi, setelah itu dia akan naik. Dengan target tujuan pertama kenaikan itu adalah pertama di level 1741. Kalau dia bisa melewati situ ya dia pasti akan lebih naik lagi, tapi menurut saya dia akan mencoba turun dulu, setelah itu naik. Setelah itu ya mau nggak mau dia akan turun lagi. Oleh karena itu trader tergantung trader cara tradingnya. Mau menunggu ikut arus atau menunggu saat pembalikan arah. Kalau menunggu saat pembalikan arah ya trader tunggunya di poin-poin ini ya 61, 50, 38, di 1741 atau di seputaran 1741.92 atau 1741.19 dan 1742 di sini. Kalau menurut saya lebih lewat dari sini lagi ya masih sulit sebenarnya, kecuali ada informasi yang sangat luar biasa ya. Tapi hari ini berita informasi tidak terlalu kuat banget, yang ada cuman Gubernur Central Bank Amerika England mengeluarkan statement, jadi harap diperhatikan. Oke, selanjutnya trader itu tadi udah kita jawab bila Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin hari ini? Untuk Bitcoin hari ini trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa harga Bitcoin hari ini mengawali pekan kedua Juli 2022, harga Bitcoin dan kripto terpantau alami pergerakan yang beragam. Mayoritas kripto tetap berada di zona merona. Berdasarkan data kripto, Bitcoin menguat tipis 0,30% dalam 24 jam terakhir, dan saat ini 5 jam yang lalu sih intinya Bitcoin itu berada di level 21.031 per koin atau setara 314 juta. Harap diperhatikan. Nah, kita lihat sekarang di platform trader semuanya. Saya kembali bilang lagi bahwa Bitcoin ini dia masih punya kecenderungan setelah dia luar biasa kemarin ya. Minggu kemarin dia sampai menembus, malahan sampai di level 21, 22 malahan ya. Kemarin dia sempat menembus. Artinya prediksi yang saya bilang minggu kemarin itu 100% benar, 18 sampai 22 kan? Ya, kan 22. Jadi 22 berapapun juga tidak masalah, yang penting 22. Artinya kan saya benar. Nah, minggu ini saya memprediksikan bahwa Bitcoin itu dia akan turun. Dan penurunan dia itu kalau menurut analisis saya 18-19 adalah nilai yang
win-win solution bisa terjadi. Kita bisa lihat aja tendensinya udah sangat jelas bearish. Ya, kita akan bisa lihat di tendensi mingguan pun juga masih tetap bearish juga. Ya, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa minggu ini masih melanjutkan bukan melanjutkan sih. Dia berbalik arah dari minggu kemarin, di mana minggu kemarin itu dia bullish ya. Minggu ini dia lebih banyak mengalami penurunan, dan saya lihat bahwa penurunan ini akan terjadi sampai menurut saya karena di 2770 18 19 18 adalah nilai yang paling bisa diperoleh oleh mata uang aset ini, Bitcoin ya. Jadi dia masih tetap turun ini, dan dia akan turun sampai 18 19. Kalau dia udah 18 19 turun, tidak tertutup kemungkinan dia bisa menjadi 15, tapi masih lama ya, masih lama. Oke trader, selanjutnya kita lanjut ke kalender ekonomi. Hari ini trader, kalender ekonomi biasa-biasa aja. Yang paling penting adalah hari ini tidak terlalu banyak kalender ekonomi. Yang paling utama adalah pidato Gubernur Central Bank England, Mr. Bailey, pada pukul 21.15. Harap diperhatikan pidato ini. Oke trader, kita udah berada di penghujung acara ini. Selanjutnya saya mau memberikan sedikit informasi dulu buat para trader, bahwa trader semuanya, trader A-Market, jangan lupa A-Market adalah broker yang sangat terpercaya. Telah 15 tahun berada dalam dunia perdagangan ini. Kita berada lebih dari 20 negara di dunia. Ya. Kita memberikan yang terbaik buat para trader supaya para trader nyaman dalam bertransaksi bersama A-Market. Dengan minimal deposit $10, spread yang terjangkau, ya. Sekalian juga ada dibantu dengan analisa-analisa trading yang saya bawakan, ya, serta edukasi dari A-Market. Kita siap membantu para trader untuk sukses trading dalam dunia trading, ya. Itu adalah komitmen kami. Oke, trader semuanya. Demikianlah trader. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa harian ini bisa bermanfaat untuk para trader semuanya. Dan yang paling utama adalah trader, tetaplah menjadi diri sendiri. Itu yang paling utama dan terutama dalam trading kita masing-masing. Jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke kanan. Jangan melihat sinyal-sinyal yang sering ditampilkan karena kita tidak tahu sinyal itu benar apa tidak. Ya, tetap apapun yang diberikan di sosial media ataupun yang diberikan oleh saya, tugas seorang trader adalah menganalisa kembali. Karena disitulah kekuatan dari seorang trader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.